Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua, orang-orang yang punya daya kognisi tapi tidak punya daya kapital. Ya, karena itulah kita berkumpul di YouTube. Karena kalau punya daya kapital, kita berkumpulnya di Hotel Bintang 5, rapat, startup, dan seterusnya. Ya udah, pokoknya gitu deh. Kali ini aku tutor ember masih dibikin konten-konten video esai ringan dulu, random talks kayak VTuber-VTuber Indonesia ataupun luar negeri lain kan suka random talks ya. eh I do what they do, trying, just try. Dan kali ini aku mau bikin konten yang temanya sudah terspoiler dari background yang aku pakai di sini. Ini aku pakai background Masjid Jogokarian. Dan dengan begitu mungkin bisa ketahuan ya tema yang akan aku sampaikan kurang lebih adalah mengenang dan juga membagikan kesan-kesan positif yang aku miliki terhadap mendiang Muhammad Jazir. Jadi Pak Muhammad Jazir ternyata nama lengkapnya adalah Muhammad Jazir. Biasa dikenal sebagai Ustadz Jazir, seorang tokoh penggerak dakwah di Jogokarian yang sebenarnya cukup revolusioner tapi quiet underrated dalam artian eh, menurutku pribadi beliau deserve to get more fame in the order to get more power. Tapi mungkin juga ranah bermainnya Ustadz Jazir memang bukan di kreasi konten gitu mungkin atau di menjadi public speaker kayak apa namanya dai-dai muda gitu mungkin memang bukan di situ ya fieldnya. Dan kalau dari aku pribadi, aku melihat Ustadz Jazir ini sebagai sosok yang tangannya dingin tapi hatinya hangat. Jujur aku bukan aktivis dakwah di Jogokarian ataupun aktivis dakwah yang mungkin apa ya lumayan turun lapangan, berkomunitas dan seterusnya itu jujur enggak. Jujur aku malah tipikalnya anak rumahan aja. Cuman sependek yang pernah aku lihat dan aku amati, Ustadz Jazir ini eh, termasuk tipikal organisator gitulah, orkestrator di belakang. Tapi ketika memang ketemu dengan orang, kayak mungkin sesekali ngisi tablik akbar atau semacamnya, beliau tuh eh, tulus banget, tapi bukan yang tipe-tipe apa eh, berlidah manis gitu nggak terlalu kayak gitu beliau tipikalnya. Eh, itu mungkin impression ataupun deskripsi singkat yang aku miliki dari Ustadz Jazir dan mungkin aku mau lanjut ke pengalaman interaksiku dengan beliau. Jadi jujur aku merasa cuma pernah sekali berinteraksi dengan Ustadz Jazir itu antara di tahun 2016 atau 2017 di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Ya, jadi aku anak Jogja gitu dan aku main ke tempat temanku. Jadi aku punya teman yang sekolah di SMA 4 dan dia juga anak Rohis. Terus dia ngajakin aku, Fis ada tablik akbar nih di sekolahku. Tadinya Ustadz Jazir datang dong. Ya udah aku datang. Itu kayaknya Sabtu malam deh kalau nggak salah. Sabtu malam, oh ya malamnya cerah itu jujur. Dalam artian lebih ke terang. Enggak juga. Masa malam cerah terang. Malamnya lebih ke yang tidak mendung. Nah, malamnya tidak mendung, angin sepoi-sepoi seger gitu di area lapangan, lapangan dalam sekolah gitu. Di dalam gedung ada area outdoor di dalam gedung SMA 4. Terus ada konsumsi angkringan juga dan aku duduk di area belakang doang sih waktu itu dan sayangnya aku mungkin nyatet
poin-poin materi dari beliau, tapi itu catatannya udah hilang. Dan yang bikin aku ngerasa gamang atau mungkin nyesek itu adalah pengalaman pertama sekaligus terakhir kalinya aku bertemu dengan Ustadz Jazir secara langsung, lihat langsung tuh kayak cuman sekali itu aja aku pernah lihat langsung beliau di dunia nyata. Ataupun di dunia maya ya aku dengar banget lah terkait eh, capaian revolusionernya dari Joko Karyan ini, yang memang simpelnya sebelum masjidnya ini berevolusi dulu tuh gampangnya masyarakat apa yang miskin ataupun yang preman-preman gitu tuh banyak banget lah di Jogokaryan. Tapi dengan aktifnya Ustadz Jazir eh, memanajemen Jogokaryan ini tentu lalu dibantu dengan orang-orang sekitarnya. Itu bukan berarti terus premannya hilang, enggak, tapi dirangkul gitu loh. Jadi bukan yang wah preman di bumi hanguskan pokoknya area Joko Korean harus bersih dari preman, bukan gitu pola pikirnya Ustadz Jazir. Pola pikirnya Ustadz Jazir adalah bagaimana eh, membuat masjid bisa merangkul preman. Itu kayak apa ya, sesuatu yang anget banget lah aku ngerasanya untuk bayanginnya. Even aku sendiri bukan aktivis dakwah dan aku juga apa namanya eh bahkan tidak tidak apa ya, tidak terlalu mengikuti sepak terjang Ustadz Jazir. Tapi dengar bagaimana Joko Karyan tuh revolusioner, bahkan kalau nggak salah dengar di berita tuh sampai dicatat sebagai salah satu masjid terbaik se-Asia Tenggara dalam hal manajerialnya gitu kayak uh gitu apa namanya, seneng tapi sekaligus ada yang hilang juga gitu loh di hati jujur ya. eh dan aku nggak tahu, aku memang belum terlalu banyak mengenal Ustaz Jazir, tapi aku sempat ngeliat videonya beliau direkam gitu pas dirawat di PKU. Aku ngeliat dari HP ibuku dan itu clearly not an AI videos gitu, bukan bukan video fake, bukan video palsu. Aku ngeliat yang mengagumkan dari Ustaz Jazir menurutku adalah tatapan matanya beliau ketika terbaring kasur rawat inap rumah sakit. Daya meleknya tuh masih sama persis kayak yang pernah aku lihat pas ngisi tablik akbar di tahun 2016 atau 2017 dulu. Itu kayak gokil. Aku aja 2 bulan yang lalu eh, kena gejala tipes saja, wah tatapan mata udah hilang dalam artian bukan buta gitu, nggak cuman udah bener-bener sorot matanya tuh lemah gitu lah, udah bener-bener yang keliengan sakit gitu. Bahkan di kampus mulai gejala tipes gitu, teman-temanku aja udah nyuruh aku pulang gitu. Apa namanya, udah kelihatan sakit. Bahkan dari tatapan mataku aja, teman-teman kampusku bilang aku tuh sakit gitu. Tapi aku ngelihat video 43 detikannya Ustadz Jazir pas masih apa namanya berjuang sembuh di rumah sakit, dipasang oksigen bos mulutnya, dipasang oksigen. Terbaring itu masih ngomong tentang bagaimana orang-orang berekonomi menengah ke bawah itu eh, perlu apa namanya, perlu dirangkul lah simpelnya, benar-benar diberdayakan. Bayangin beliau sakit hipertensi dan diabetes, dirawat di rumah sakit, dipasang selang oksigen dan masih mikir orang-orang miskin. Itu kayak ya Allah, kan itu tatapan matanya benar-benar tatapannya mata yang sama, benar-benar tipikal yang emosinya bener-bener stabil coy, bener-bener wah manajemen emosinya aku yakin beliau udah top tier banget lah. Apa namanya, kalau misalnya kita sekarang masih nyari oh apa influencer ini itu motivator ini itu,
Enggak lah, udah mending kayaknya buat aku pribadi. Coba buka apa namanya YouTube, cari public speakingnya Ustadz Jazir dah. Much much better gitu. Terus, ya itu aku ngeliat video dari HP ibuku, aku ngeliat Ustadz Jazir ngomong selama 43 detik, dan itu bukan bukan ngomong yang emang sengaja di depan kamera gitu, enggak, bener-bener diem-diem direkam aja gitu kan, direkam. Iya itu apa namanya, cara bicaranya, tatapan matanya, kayak bukan mental orang sakit, lebih sehat dari orang sehat malahan mentalnya kayak. Wah ya Allah, jadi begitu dengar Ustadz Jazir meninggal itu kayak, wah. Dan ini mungkin extra notes yang cukup menarik ya. Nah, let's say sociologically interesting adalah aku punya kenalan-kenalan dari Facebook ataupun WhatsApp yang memang eh, aktif kajian, aktif belajar kitab ini itu. Tapi memang kalau dikelompokkan secara sosiologis gitu, kelompok-kelompok muslimnya ini bukan kelompok muslim yang apa ya, satu grup sama Joko Karyan gitulah simpelnya ya. Tapi begitu Ustadz Jazir wafat, mereka-mereka pada upload berita tersebut. Ustadz Jazir wafat, semoga ke husnul khotimah itu kan. Wah ya Allah, kayak kalau buatku pribadi, langka banget tokoh muslim di Indonesia didoakan sama seluruh kelompok muslimin tuh, langka, langka, jarang banget. Menurutku yang terakhir kali dapat treatment kayak gitu sih mendiang Syekh Ali Jaber. Itu juga tokoh legendaris sih. Bener-bener yang wah, nggak peduli lah mau dari NU lah, Muhammadiyah lah, yang lain-lain lah, doain semua, merasa kehilangan. Dulu Ustadz Jazir, dulu Syekh Ali Jaber. Sekarang Ustadz Jazir. Bener-bener apa ya? Kalau buatku pribadi, sependek yang aku tahu eh, tentang bagaimana ciri-ciri Muslim yang baik adalah yang memang rahmatan apa? Benar-benar mengkonkretkan rahmatan lil alamin, termasuk dengan apa ya? Mendapat respect dari seluruh kelompok di dalam umat Muslim itu sendiri. Dan Ustadz Jazir ini dapat banget. Tanpa beliau sedikit pun memproyeksikan, merencanakan dirinya agar jadi terkenal dan diakui, itu enggak. Beliau beliau enggak kayak gitu. Beliau cuma mikirin gimana masjid itu bisa memberdayakan orang-orang miskin menjadi sejahtera dan bikin masjid ini menjadi sentra peradaban. Itu benar-benar visinya Ustadz Jazir, dan beliau nggak peduli bahkan kalau beliau harus tidak dikenal siapapun, beliau bakal keep going karena memang itulah ketulusan beliau, setidaknya dari yang aku rasakan. Dan renungan lain yang mungkin cukup ironis adalah ini aku sama ibuku ngobrol dan kami berdua sepakat ya bahwa yang pertama tentu eh, semua umat muslim harus menerima takdir meninggalnya Ustaz Jazira. Tapi setelah itu yang mungkin kerasa cukup ngeri ataupun bikin elus-elus dada adalah tokoh sebaik Ustadz Jazir ini meninggal dunia. Tapi orang-orang bangsat di sebuah negara yang memegang nasib jutaan nyawa warganya masih hidup dan nggak sakit. Itu kayak, ya Allah, ujian ini buat Indonesia. Kalau buatku ya, kalau aku dan ibuku memaknainya kayak, ini ujian buat kita. Kita satu persatu tokoh yang sangat-sangat suportif, afektif, transformatif, kontributif, dicabut nyawanya dari Indonesia. Dan elit-elit bangsatnya masih santai hidup. Bahkan sampai yang mungkin umurnya udah lanjut usia ya masih hidup-hidup aja. Ini aku ngomong kayak gini bukan untuk mengeluhkan takdir, tapi justru memelekkan mata kita semua pada takdir
bahwa kita sekarang masih harus bertahan hidup di bawah kekuasaan orang-orang bangsat, sedangkan satu persatu lilin harapan kehidupan kita, Syekh Ali Jaber, Ustadz Jazir, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak ayolah kita pegangan tangan semuanya. Yuk bertahan yang lebih serius gitu pelan-pelan, apa namanya, perbaiki diri dan perbaiki masyarakat juga sesuai dengan kemampuan kita gitu. Karena kalau kita memperbaiki masyarakat, masyarakat pun nanti akan memberi feedback baik kepada diri kita sendiri karena kita hidup di masyarakat itu. Ibaratnya kita mau tidur di kamar yang bersih dan kita mau bebas dari penyakit kulit, ya bersihin kamarnya, nanti kulit kita juga bakal bebas dari bakteri dan seterusnya. Itu pun juga terkait pengembangan diri. Kita kalau mau mengembangkan diri ya kembangkanlah masyarakat. Dan kalau masyarakatnya udah berkembang, kita nanti juga bakal ke, apa ya, bakal ketarik untuk dipaksa naik juga ujung-ujungnya. Semuanya bakal jadi upgrade. Tuh. Dan kalau kita semua dari kalangan rakyat sipil khususnya nggak saling bergandengan tangan untuk apa ya menguatkan ya perjuangan untuk bertahan untuk adaptif dan survive kalau kita nggak pelukan bersama ya kita bakal ditikam sama pihak yang mau menikam kita entah dengan eksploitasi dalam bentuk kontrak-kontrak sepihak yang itu menguntungkan pihak penguasa dalam jangka waktu pendek tapi dalam jangka waktu panjang merugikan kita-kita yang powerless ataupun yang lainnya. Mungkin kayak gitu dari aku dan tentunya aku ya sebagai YouTuber virtual, sebagai orang Jogja, sebagai mahasiswa di sebuah kampus yang berinisial UGM, benar-benar berduka cita dan benar-benar ngerasa kehilangan. Kehilangan banget. Benar-benar yang hilang, hilang benar-benar ada yang dicabut dan nggak akan ada puzzle atau apapun yang bisa gantiin itu di hatiku. Kalau buat aku pribadi ya. Tapi aku percaya ini takdir yang terbaik dan harapannya mungkin hikmahnya adalah jadi lebih banyak orang-orang yang melek, jadi lebih banyak lilin-lilin penerus perjuangannya Ustadz Jazir yang jadi melek, lebih banyak tokoh-tokoh yang baru dari anak muda yang jadi gerak, yang meneruskan estafetnya. Mungkin memang eh, hikmahnya seperti itu, tapi kita nggak tahu juga. Pokoknya yuk, eh, meninggalnya Ustadz Jazir ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan nalar kritis dan keislaman kita. Mungkin seperti itu dari aku. Terima kasih dan salam Kak Mitariam.